Punya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kolbu. Radio dakwah. Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan, dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia. Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan Rabu pagi hari ini kita bisa kembali bersama di program acara Ngopi, Ngobrol Perkara Islam, di kesempatan pada hari Rabu pagi hari ini. Dan insya Allah kita masih membahas tema tentang Al-Arba'un Al-Qalbiyah, 40 hadis terkait dengan hati. Dan Alhamdulillah kita juga sudah bersama dengan Ustadz Amrullah Akadinta di studio Radio Muslim. Sebelum kita mulai kajiannya, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat-sehat. Bagaimana kabar antum? Alhamdulillah Ustaz, sehat Ustaz. Alhamdulillah. Semoga demikian. Semoga juga sobat-sobat Radio Muslim demikian. Allah berikan kemudahan, berikan petunjuk dan taufik. Dan bagi yang diuji Allah berikan kesabaran. Dan mudah-mudahan digantikan dengan yang lebih baik. Nah, Amin. Ustaz, Ustaz, untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Juga kepada sobat muslim sekalian, kami persilahkan untuk bisa mengirimkan pertanyaan seputar agama di acara Ngobrol Perkara Islam pada pagi hari ini ke nomor 0852 9334 8887. Di sesi yang kedua nanti insya Allah kita akan membacakan pertanyaan yang masuk dari para pemirsa ataupun pendengar sekalian. Dan untuk sesi yang pertama kita akan menyimak materi dari Ustadz Amrullah. Kepada Ustadz Amrullah Akadinta kami persilahkan, monggo Ustadz. ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa Radio Muslim yang budiman dimanapun ada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dengan nikmat yang Allah berikan. Kesempatan hari ini kembali kita bertemu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa tawakal kepada Allah, menerima takdirnya, ridho dengan Allah sebagai Rabb kita, ridho dengan Islam sebagai agama kita, dan ridho dengan Nabi SAW sebagai Rasul kita. Sebagaimana ini kita baca dalam setiap pagi dan petang, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulku.
Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan dari kitab Arba'in Qalbiyah. Dan kita masih pada pembahasan hadis yang ke-36. Kita bacakan an Syakal Ibn Humaid radhiyallahu taala anhu qala ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu. Dari Syakal bin Humaid radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku berkata, ya Rasulullah, alimni ta'awudan ata'awadu bihi. Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku tentang ta'awud, tentang doa meminta perlindungan yang dengannya aku bisa meminta perlindungan. Fa akhadha bikafi, maka beliau memegang pundakku dan mengatakan, qul Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi yakni farjahu. Katakanlah, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kejelekan min syarri sam'i, kejelekan pendengaranku, wa min syarri basari, dan dari kejelekan penglihatanku, wa min syarri lisani, dan dari kejelekan lisanku, wa min syarri qalbi, dan dari kejelekan hatiku, wa min syarri maniyyi, yakni farjahu, dan dari kejelekan maniku, yaitu kemaluannya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahumullah ta'ala. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis di mana kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan amalan-amalan kita. Dan kalau kita mendengar khutbatul hajah yang sering dibacakan oleh para khatib, para ustadz, yang disebutkan di sana, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari jeleknya amalan-amalan kita. Dan doa yang diajarkan Nabi ini juga diantaranya adalah doa tersebut, yaitu meminta perlindungan dari kejelekan penglihatan, kejelekan pendengaran, kejelekan lisan, kejelekan hati, dan kejelekan kemaluan kita. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan tentang apa ini? Wa min syarri sam'i, ya. Dari jeleknya pendengaran, yaitu jangan sampai mendengar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min syarri basari, dan dari jeleknya penglihatan, yaitu jangan sampai kita melihat sesuatu yang jelek, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis lain mengatakan, zinal ainain an-nadhar. Zinanya kedua mata adalah dengan nadhar. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, al-ainu tazni wal qalbu yazni. Fazinal ain an-nadhar wa zinal qalbu at-tamanni. Mata itu berzina, hati itu berzina. Zinanya mata dengan melihat dan zinanya hati dengan berangan-angan. Ini melihat apa? Melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat sesuatu yang tidak halal, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan tidak halal, ya. Melihat sesuatu yang maksiat, melihat wanita yang membuka auratnya dengan sengaja, ya, melihat gambar-gambar atau melihat foto-foto atau video-video yang tidak layak untuk dilihat, tidak layak untuk ditonton, dan seterusnya. Mengintip-ngintip orang, ya, mengintip-ngintip atau kemudian mengintip orang lah, ya, ketika dia mungkin di dalam rumahnya atau ketika dia mungkin di tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Maka ini adalah perkara yang kita meminta perlindungan kepada Allah. Artinya juga perkara yang terlarang. Maka Nabi mengatakan sebagai zinanya kedua mata, walaupun tidak berzina dengan zina hakiki, ya, sebagaimana timba masuk lubang sumur seperti itu, tapi zinanya dengan mata. Nah, dan siapa yang menjaga matanya disebutkan di sini, maka Allah akan menjaga mata hatinya, dan cahaya dan hatinya akan dipenuhi dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan seorang ulama yang bernama Syah Al-Kirmani, beliau haddal firasah, ya, firasatnya tajam, la yukhti, enggak pernah salah ketika berfirasat. Ya, yaqul man ghadda, dia mengatakan, Syah Al-Kirmani ini mengatakan, man ghadda basarahu 'anil maharim wa amsaka nafsahu 'anil syahawat wa ammara batinahu bil muraqabah wa dhahirahu bittiba'i sunnah
ta'awwada aklal halal lam tuhti firasatuhu. Barang siapa yang menjaga pandangannya dari yang diharamkan, menahan jiwanya dari syahwat yang diharamkan, memelihara hatinya dengan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memelihara zahirnya dengan mengikuti sunnah, dan membiasakan diri atau terbiasa untuk makan makanan yang halal, maka firasatnya tidak akan keliru, kata Syekh Al-Kirmani. Jadi Allah berikan demikian firasat, ya, bukan sesuatu hal yang gaib, tapi dia punya firasat akan terjadi demikian dan tidak keliru. Ya, dia berikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala atas hal tersebut. Ya. Maka ini diantara hikmah seseorang memelihara matanya dari melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga di sini termasuk yang dilarang melihatnya bukan hanya perkara yang diharamkan dari sisi dia maksiat kepada Allah, dari sisi yang akan menimbulkan syahwatnya, namun juga termasuk perkara yang diharamkan melihatnya yang akan bisa membuat dia terperangkap dalam syubhat, ya, seperti misalnya membaca buku-buku yang menyimpang, membaca buku-buku ahlul bid'ah, membaca buku-buku orang-orang kafir yang mengajak kepada kekufuran, mengajak kepada ateisme, ya, sebagaimana juga membaca buku-buku sihir, ya, buku-buku sihir, membaca buku-buku yang di dalamnya terkandung kesesatan, penyimpangan dalam beragama, ya, yang mengajak orang untuk kufur kepada Allah, mengajak orang untuk kufur kepada Al-Quran, mengajak orang untuk kufur kepada Nabi Muhammad SAW, maka ini juga diantara sesuatu yang perlu kita jaga sehingga tidak menyimpang. Bahkan Nabi SAW pernah melarang Umar bin Khattab untuk membaca Taurat, ya, kecuali tentunya orang-orang yang ingin membantah perkara tersebut dan dia sudah berbekal dengan ilmu. Ya, orang tidak punya ilmu membaca jadi malah berpengaruh pada imannya, pada akidahnya, menjadi sesat. Ini bahaya juga. Namun sebagian ulama, dia punya ilmunya, dia membuka buku-buku yang sesat seperti itu untuk membantah yang ada dalamnya, menjelaskan kesesatan-kesesatan yang ada dalamnya, maka ini boleh. Tapi jika tidak, tanpa ilmu membaca seperti itu yang bahkan bisa membuat seseorang membuat seseorang terkena syubhat, maka ini jangan. Sebaiknya dijauhi. Jika kita mendapatkan kemuskilan, maka tanyakan kepada orang-orang yang berilmu. Kemudian di antara doa perlindungan yang diajarkan Nabi SAW juga, wa min syarri lisani, dan dari jeleknya lisanku. Ini juga lisan. Perlu kita menjaga lisan. Dan dalam hadis Nabi SAW yang lain, beliau mengatakan, wahal yakubbun nas ala wujuhim au ala manakhirihim yaumal qiyamah illa hasaidu alsinatihim. Dan tidaklah seseorang itu akan dijungkir balikan, diseret di mukanya di hari kiamat untuk masuk ke dalam api neraka, kecuali karena ucapan atau pengaruh dari ucapan lisannya. Ya, pengaruh dari ucapan lisannya. Maka jaga lisan. Haram kita untuk mengatakan dengan lisan kita sesuatu yang buruk. Imam An-Nawawi mengatakan di sini, ilam annahu yanbaghi likulli mukallaf ayahfadha lisanahu. Ketahuilah, semestinya setiap orang mukallaf yang sudah terbebani syariat, sudah tamyiz, sudah akil, baligh, ya, mesti menjaga lisannya dari semua perkataan, kecuali perkataan yang menunjukkan atau yang zahirnya adalah maslahat, yang memberikan maslahat. Dan ketika perkataan itu kurang lebih sama, dia bisa maslahat, bisa mudarat. Maslahatnya dan mudaratnya sama. Kalau mudaratnya besar nggak boleh, sama. Kata Nawawi rahimahullah, fasunnah al-imsaku anhu. Maka yang lebih tepat, yang sesuai dengan sunnah adalah menahan diri dari perkataan tersebut. Hatta kalau sama maslahat dan mudaratnya. Dia bisa mendatangkan maslahat, tapi dia bisa mendatangkan mudarat yang sama. Kenapa? Li'annahu qad yanjarul kalam al-mubah ilal haram. Karena kalam yang mubah, perkataan yang mubah, bisa jadi akan menjerumuskan seseorang pada perkataan yang haram atau makruh. Bal hadza katsirun aw ghalibun fil 'adah. Dan ini banyak atau bahkan sebagian besar kondisinya seperti itu. Orang ngomong mubah, tapi lama-lama dia terpengaruh atau lama-lama dia terseret juga pada bicara yang makruh, bahkan bicara yang haram. Wasalamatu la ya'diluha syai'un, dan selamat dari hal itu tidak ada yang sebanding dengannya. Betul-betul harus selamat seseorang dari itu.
Disebutkan juga oleh Al-Mawardi, beliau mengatakan, "I'lam anna lil kalam syurutan la yaslamul mutakallimu minaz zalali illa biha." Ketahuilah perkataan itu punya syarat untuk dikeluarkan, diucapkan. Tidak akan selamat orang yang berbicara kecuali dengan memperhatikan persyaratan tadi. Wala ya'ru minan naqs ila ba'da an yastawfiyaha wa hiya arba'ah. Dan tidak akan selamat dari kekurangan kecuali orang itu memenuhi syarat-syarat tadi. Ada 4 kata beliau. Pertama, ayakunal kalam nida'in yad'u ilaihi imma fi ijtilabi naf'in au daf'i dharar. Yang pertama, perkataan itu ada manfaatnya, ada motivasinya, ada yang memotivasinya dan itu manfaat atau menghilangkan mudarat, memberikan manfaat atau menghilangkan mudarat perkataan tadi. Yang kedua, ayat bihi maudhi'ihi wa yatawakha bihi isabata fursatihi. Yang kedua, seseorang itu ngomong sesuai dengan di tempat yang sesuai, di kondisi yang sesuai, dengan cara yang pas. Yang ketiga, ayaktasiru minhu ala qadri hajatihi. Seseorang itu ngomongnya yang pas, dengan cara yang pas, di tempat yang pas, di waktu yang pas, perkataan yang pas. Yang ketiga, cukupkan sesuai dengan hajatnya, jangan lebih daripada itu. Kebaikan juga kalau kebanyakan itu bisa jadi justru sebaliknya, bisa menimbulkan keburukan-keburukan. Yang pas sesuai dengan hajatnya. Yang keempat, ayatakhayyara lafdhal ladzi yatakallamu bih. Dia pilih lafadznya, dia pilih perkataan yang dia mau bicara. Jangan asal ngomong, walaupun itu kebaikan, walaupun itu menghilangkan keburukan. Ya, jangan dengan perkataan yang asal-asalan. Kata beliau, fahadhi arba'atu syurutin mata akhallal mutaqallim bi syarti minha faqad auhana fadilata baqiha. Ini 4 syarat. Siapa yang satu syarat tidak terpenuhi, maka yang lain bisa jadi akan gugur, bisa jadi tidak akan bermanfaat perkataannya kalau satu syarat tidak dipenuhi. Ya, ucapannya ada manfaatnya, menghilangkan mudaratnya, tapi ucapannya tidak pas. Atau ngomongnya kepanjangan. Dia tidak dia tidak memilih, tidak menyaring, tidak memfilter perkataannya. Asal aja ngomongnya, walaupun baik, betul baik. Bisa jadi orang malah tidak jadi menangkap misi atau maksud baik dia. Ya. Atau ucapannya cukup, tapi ngomongnya nggak baik. Malah mendatangkan mudarat dan menghilangkan manfaat. Maka tidak jadi juga. Jadi 4 ini harus dipenuhi. Dan di antaranya perkataan-perkataan tersebut yang kita minta perlindungan, ghibah, namimah, berkata dusta, menghina orang, ya, perkataan-perkataan kotor, atau bicara dalam kebatilan, ya, bicara dalam kebatilan. Demikian pula perkataan-perkataan yang, atau perkataan yang tidak dikatakan diem, tapi diem dalam kemungkaran, ya. Kemudian justru mengucapkan kebatilan, kemudian menentang syariat agama Allah Subhanahu wa taala, perkataan-perkataan yang bid'ah, bahkan perkataan-perkataan kekufuran. Maka ini semua di antara kejelekan lisan yang kita mesti minta perlindungan darinya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita masih punya 2 poin. Di sini doa yang Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah, yaitu wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi ay farjahu. Dan dari kejelekan hatiku dan dari kejelekan maniku, yakni farji, yakni kemaluan. Ya, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ustadz, terima kasih untuk sesi yang pertama, yakni sesi materinya. Silahkan bagi pemirsa maupun pendengar Radio Muslim maupun sobat Muslim yang menyaksikan atau mendengarkan via YouTube maupun Facebook, bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor 085293348887. Bisa lewat SMS maupun chat WhatsApp ya. Dan masih kami tunggu. Dan sebelum kita memasuki materi yang kedua, kita akan mendengarkan pembacaan murotal Al-Quran terlebih dahulu. Innal hamdalillah nahmaduhu. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam,
teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kolbu. Radio dakwah. Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan, dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah la tadri la'allallaha yuhdithu ba'da dhalika amra فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف
وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan sobat muslim di acara Salam Sapa Sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 2727 5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali di program acara ngobrol perkara Islam di Radio Muslim. Dan pada pagi hari ini semua muslim yang ingin mengirimkan pertanyaannya seputar agama Islam bisa mengirimkan ke nomor 085293348887. Dan bagi sobat muslim yang juga mendengarkan maupun menyaksikan di channel YouTube Radio Muslim ataupun di www.radiomuslim.com juga bisa mengirimkan pertanyaannya melalui chat komentar di kolom komentar. Dan alhamdulillah Ustaz, sudah ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Ya. Kami bacakan Ustaz. Ustaz, bila kita sudah wudhu lalu kita menyentuh benda najis, apakah kita perlu wudhu lagi atau cukup mencuci tangan yang terkena najis Ustaz? Ya, terkena benda najis tidaklah membatalkan wudu, Sehingga ketika seorang terkena benda najis, dia tidak mesti wudu lagi. Yang membatalkan wudu adalah ketika seseorang terkena hadas, ya. Hadas kecil maupun hadas besar. Dia kentut, dia kencing, dia buang air besar, atau misalnya hadas besar, dia haid, ya. Dia keluar air mani, ya, maka itu membatalkan wudu. Dan karena najis tidak membatalkan wudu, akan tetapi kalau dia menggunakan sholat, maka di antara syarat sahnya sholat adalah tempat seseorang, baju yang dipakainya termasuk dalamnya harus bersih dari najis. Sehingga yang mesti dia lakukan bukan berwudu, namun membersihkan najis tersebut. Ya, kalau dia sudah punya wudu, kemudian dia bersihkan najisnya, maka itu cukup dan dia bisa sholat dalam keadaan bersih dari najis itu. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Kembali kami bacakan pertanyaan yang masuk Ustadz. Nah, Ustadz, di bulan Muharram ini saya hanya bisa puasa Asyura saja dan tidak bisa Tasu'a. Apakah niatnya bisa digabung di satu hari saja Ustadz? puasa Asyura adalah puasa 10 Muharram dan ini puasa yang memiliki keutamaan yang besar. Nabi SAW mengatakan, "Ahtasibu, aku berharap bahwa puasa tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang lampau." Ya, dosa-dosa 1 tahun yang lampau. Maka puasa ini disunahkan, bahkan dahulu puasa ini sempat diwajibkan oleh Nabi SAW. Kemudian ketika datang syariat puasa Ramadan, puasa ini tetap disyariatkan, namun hukumnya berubah menjadi sunnah. Adapun puasa Tasu'a adalah puasa 9 Muharram. Puasa ini disunahkan walaupun Nabi SAW tidak sempat untuk mengerjakannya. Di akhir kehidupan Nabi SAW, beliau mengatakan, kalau aku ketemu tahun depan, maka insya Allah aku akan berpuasa Tasu'a, aku akan berpuasa 9 Muharram. Untuk membedakan dengan orang Yahudi yang juga berpuasa 10 Muharram pada saat itu. Maka puasa Tasu'a hukumnya sunnah. Puasa Muharram, 10 Muharram, puasa Asyura hukumnya sunnah. Siapa yang bisa mengerjakan keduanya, Tasu'a dan Asyura, maka itu kebaikan. Siapa yang bisa mengerjakan Asyura saja, itu pun kebaikan. Ya, maka kalau seseorang tidak bisa mengerjakan puasa Tasu'a, dia hanya mengerjakan puasa Asyura saja, tidak perlu digabung niatnya karena tidak bisa. Ini yang dua di waktu yang berbeda, ya. Puasa Tasu'a nggak mungkin dikerjakan di puasa Asyura karena puasa Tasu'a itu 9 Muharram, sehingga tidak mungkin untuk disatukan niatnya. Maka ya sudah, cukup bagi dia untuk mengerjakan puasa Muharram saja, 10 Muharram saja, dan mudah-mudahan dia mendapatkan ganjaran pahala. Apabila dia tidak bisa puasa Tasu'a karena halangan, karena di saat itu dia masih haid misalnya, kalau ini penanya seorang muslimah, maka mudah-mudahan dia mendapatkan pahalanya kalau dia sudah meniatkan untuk berpuasa di Tasu'a juga. Tapi jika tidak, maka 10 Muharram dia dapat pahalanya dan tidak bisa digabungkan dengan puasa Tasu'a niatnya karena berbeda waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Dan masih kami persilakan kepada pendengar maupun pemirsa di Radio Muslim untuk bisa mengirimkan pertanyaan pada kesempatan pagi hari ini, baik dengan sesuai dengan tema yang telah Ustadz sampaikan tadi ataupun seputar tema-tema agama yang lainnya. Ke nomor 085293348887. Dan kembali kami bacakan pertanyaan yang masuk Ustadz. Silakan. Ustadz, apakah tidak mengapa mengikuti acara budaya di bulan Suro ini karena mendapat undangan dari Pak RT, Ustadz? Acara budaya maka tergantung budayanya. Secara umum budaya, adat istiadat dan lain sebagainya, ketika tidak bertentangan dengan agama, maka dia boleh dilakukan, boleh dikerjakan. Seseorang memakai baju, budaya kita mungkin bajunya pakai baju batik, atau ada aturan tertentu di kantor, pakai baju seragam hari Senin ini, hari Selasa itu, hari Rabu ini. Ketika seragamnya itu baik, tidak bertentangan, menutup aurat, maka silahkan diamalkan, dilakukan. Namun ketika budaya tersebut bertentangan dengan Islam, seperti budaya tersebut ternyata terkandung di dalamnya kemaksiatan dalam budaya itu, ternyata terkandung dalamnya kebid'ahan dalam budaya itu, ternyata terkandung di dalamnya kesyirikan dalam budaya itu, maka kita tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Kata Nabi SAW, la ta'ata fi makhluk li maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq. Wallahu a'lam bishawab. Maka dilihat bagaimana atau apa kegiatan-kegiatan budaya tersebut. Jika di sana ada pertentangan dengan Islam, maka tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Kemudian ada pertanyaan kembali yang masuk Ustadz. Ustadz, apakah tidak mengapa kita menitipkan doa kepada orang yang pergi umroh, Ustadz? Tidak mengapa kita menitipkan doa kepada orang yang pergi umroh, karena di antara orang-orang yang diijabah doanya adalah orang-orang yang berangkat umroh. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau mengatakan, al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullahi da'ahum fa'ajabuhu sa'aluhu fa'antahum. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Al-Albani. Nabi mengatakan orang yang berperang di jalan Allah, orang yang haji, orang yang umroh, mereka adalah tamu-tamu Allah. Allah menyeru mereka, maka mereka pun menjawab seruan Allah.
mereka pun minta pada Allah dan Allah pun memberikan permintaan mereka. Maka disebutkan dalam hadis ini bahwa orang-orang yang melaksanakan haji atau umroh, maka di antara fadilahnya bahwa doa mereka terkabul. Ya, doa mereka akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu kita meminta tolong didoakan kebaikan-kebaikan kita dalam urusan dunia maupun akhirat. Namun perlu diingat bahwa doa dalam urusan akhirat itu lebih utama. Doa dalam urusan akhirat itu lebih utama, ya. Maka titipkan pula yang utama doa dalam urusan akhirat. Baru kemudian doa-doa dalam urusan dunia. Termasuk jangan sampai kita bergantung dengan doa orang-orang umroh atau orang-orang yang haji, ya. Dan keutamaan besar jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga, meminta kepada Allah selain kita berikhtiar juga dengan menitip doa kepada saudara-saudara kita yang sedang umroh. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya, Ustadz. Kembali ada pertanyaan yang masuk, Ustadz. Ustadz, bila kita tidak bisa sholat sebelum subuh atau terlewat, apakah ada pengganti amalan yang lainnya, Ustadz? Gimana? Pengganti amalan lain dari sholat sebelum subuh, Ustadz. Kalau seseorang itu terbiasa sholat sebelum subuh, dia terbiasa. Kemudian satu hari dia terlewat karena bangunnya terlambat sehingga dia terlewat, maka boleh digantikan. Para ulama mengatakan boleh digantikan bahkan setelah subuh. Setelah sholat subuh dia menggantikannya dengan mengqadha qobliyah subuhnya setelah subuh. Walaupun kalau tidak ada apa-apa itu tempat atau waktu yang dilarang untuk sholat, ya, setelah subuh sampai syuruk matahari. Atau kalau dia mau menggantinya dengan duha, dia tambah duhanya kalau dia biasa duha, atau dia niatkan itu mengganti atau mengqadha qobliyah subuhnya boleh. Ini dengan catatan bagi orang yang terbiasa mengerjakan sholat qobliyah subuh. Namun jika tidak terbiasa, kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak, satu kali dia lewat sudah, tidak ada qadha apa-apa bagi dia, maka kedepannya dia mesti lebih cepat dalam bangun. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya, Ustadz. Kembali kami persilakan kepada pendengar Radio Muslim untuk mengirimkan pertanyaan ke nomor 0852 9334 8887. Dan ada pertanyaan kembali yang masuk, Ustadz. Nah, Ustadz, ketika itu saya pergi piknik, Ustadz, dan saya piknik ke pantai dan saya ikut rombongan ke laut, Ustadz, naik kapal gitu, Ustadz. Dan saya tidak sengaja memfoto sebuah acara sedekah laut, Ustadz. Lalu kemudian saya ikutkan foto tersebut di sebuah lomba budaya, Ustadz. Kemudian ternyata saya juara, Ustadz. Nah, bagaimana hasil dari hasil lomba foto tersebut, Ustadz? Allah ta'ala a'lam bishawab. Kalau anti tidak yakin dengannya, maka Allahu alam, yang tepat menurut kami lebih baik anti mensedekahkan hasil tersebut dan tidak menikmatinya, atau dikeluarkan, dibersihkan, ya, karena ini foto atau pameran foto yang isinya adalah satu hal yang tidak benar, ya. Sedekah itu sebagai sebuah kesyirikan, penyembelihan kepada Allah. Dia memamerkannya, dia membanggakannya. Karena itu kan dipamerkan bukan sebagai sebuah pelajaran agar dijauhi, tapi sebagai apa? Sebagai kebanggaan bahwa bagus ini. Maka ini tidak dibenarkan. Kita tidak boleh berbangga-bangga dengan kesyirikan. Kita justru harus benci dengan kesyirikan. Kita harus prihatin dengan kesyirikan. Tidak boleh mendukungnya, tidak boleh happy dengannya, tidak boleh senang dengannya. Maka wallahu alam, hasilnya kalau masih ada, ya dikeluarkan saja untuk keperluan-keperluan pembangunan jalan, penerangan jalan, atau pembuatan tempat sampah dan lain sebagainya yang semisal. Wallahu alam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya, Ustadz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ustadz, amalan apa sajakah yang bisa kita lakukan di bulan Muharram ini, Ustadz? Bulan Muharram yang pertama termasuk dari bulan haram. Bulan haram yang 4, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, kemudian bulan Rajab. Bulan-bulan haram ini kebaikan-kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Maka semua bentuk kebaikan, semangatlah kita untuk melakukannya. Tambah baca Quran kita, tambah sedekah kita, tambah kualitas kuantitas, mungkin bakti pada orang tua kita, apapun kebaikan-kebaikan kita, tambah. Maka kebaikan berlipat ganda. Yang khusus tadi kita sudah sampaikan juga, yaitu puasa 9 dan 10 Muharram. Yang khusus lagi, Nabi SAW banyak berpuasa di bulan Muharram ini. Banyak berpuasa di hampir semua hari di bulan Muharram ini. Ini juga bisa kita lakukan.
Namun dan waspada juga dari amalan-amalan peringatan-peringatan yang tidak benar di bulan Muharram ini. Seperti misalnya peringatan tahun baru Hijriah, atau demikian pula peringatan hari anak yatim, dikatakan lebaran anak yatim. Ini dari tradisi orang-orang Syiah, bukan dari tradisi Islam. Kemudian juga peringatan hari Karbala, yang ini juga yang merupakan tradisi bahkan ibadahnya orang-orang Syiah dan bukan dari ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya Ustadz, dan sepertinya tadi pertanyaan yang terakhir Ustadz, mungkin sebelum kita tutup kajian kita pada pagi hari ini, mungkin bisa diberikan kesimpulan untuk kami semuanya Ustadz, monggo Ustadz. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita minta perlindungan dari kejelekan penglihatan kita agar kita hanya melihat yang baik-baik saja, dan kita minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan pendengaran kita, ya, kejelekan penglihatan kita, kejelekan lisan kita, sehingga kita hanya berkata yang baik-baik saja. Dan jaga lisan ini wabil khusus. Dan sekarang lisan diwakilkan dengan tulisan, jaga dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan, keistiqomahan dan kebaikan urusan dunia dan akhirat pada kita semuanya. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk materi dan jawabannya Ustadz, dan terima kasih juga untuk waktunya Ustadz sudah hadir di studio Radio Muslim. Semoga Allah senantiasa memberkahi Ustadz dan keluarga Ustadz, amin. Dan terima kasih kepada pemirsa maupun pendengar Radio Muslim yang sudah menyimak acara program ngobrol perkara Islam pada kesempatan Rabu pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita dapatkan dari Ustadz ataupun materi yang telah kita terima bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan kami yang bertugas di studio Radio Muslim, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Semoga kita bisa berjumpa kembali di Rabu pekan depan. Dan terus simak program-program acara di radiomuslim.com. Dan kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.